Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan kedua mata kuliah preservasi dan konservasi, dan kali ini kita akan bahas mengenai sejarah bahan pustaka. Kita tahu bahwa sejarah ya ini menjadi sebuah perkembangan media ya, media rekam informasi yang berupa bahan pustaka. Nah, pernahkah kita membayangkan ya, andai saja coba kertas itu tidak pernah ditemukan oleh manusia. Nah, tentunya tanpa kertas peradaban di dunia akan berjalan sangat lambat sekali ya untuk mencapai sebuah kemajuan. Nah, mungkin orang akan banyak menghabiskan waktu untuk hanya menghafal ya setiap mata pelajaran atau mata kuliah gitu kan, yang didapatkan di sekolah maupun di perguruan tinggi di bangku sekolah, atau dengan menuliskan pelajaran di sekolah di dinding, di lantai. Nah, seperti itu. Coba kalau andai saja kertas itu tidak ditemukan oleh manusia. Nah, sebagian orang pergi ke sekolah dengan membawa kulit hewan yang tebal, berat, bau sebagai buku tulisnya. Tentu ini akan tidak efisien ya untuk untuk sebuah media ya. Nah, berbicara tentang kertas berarti kita juga berbicara tentang sesuatu yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Nah, kertas dapat dengan segala tampilannya hampir dapat dikatakan sulit ya untuk dipisahkan dari kehidupan manusia kebanyakan. Siapapun besar kemungkinan sepanjang kehidupannya pernah bersentuhan dengan kertas gitu kan. Nah, namun keakraban dan kedekatan manusia dengan kertas ini belum tentu menjadi sebuah jaminan adanya pemahaman tentang kertas itu sendiri, termasuk pemahaman tentang sejarah perkembangan kertas. Nah, bisa jadi banyak orang yang belum tahu tentang bagaimana hubungan atau berkaitan hal yang berbagai hal yang berkaitan erat dengan kertas, seperti asal mula kelahiran kertas, bahan penah yang digunakan untuk membuat kertas, proses pembuatannya, dan perkembangan menggunakan kertas. Itu ya, khususnya berkaitan dengan masalah kegunaan kertas bisa jadi menjadi sebuah pengetahuan umum manakala kita berbicara tentang kertas baru yang sebatas sebagai media untuk menulis. Nah, melihat realitas saat ini akan menjadi hal yang menarik yang kiranya bila kertas sebagai sesuatu ini telah melegenda, telah menjadi sejarah, menorehkan sejarah yang bisa kita telusuri identitas dan peran kesejarahannya. Jadi melalui penelusuran sejarah tersebut, sosok sang legendaris ini bisa jadi akan ditemukan hal-hal yang menarik yang sebelumnya luput dari pengetahuan banyak orang. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu ya, mulai sejarah perkembangan bahan pustaka, mulai dari media sebelum zaman kertas itu seperti apa, prosesnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian media zaman kertas, kemudian media sesudah zaman kertas yang saat ini kita temui itu, yaitu elektronik, e-book, e-jurnal, terus kemudian magazine, yang lainnya gitu ya. Kemudian cara pembuatan dan latar belakang, alasan pembuatannya, kemudian kelebihan dan bahan pustaka. Ini merupakan karakteristik yang ada media informasi. Nah, kita tahu bahwa kertas itu kan merupakan sebuah bahan yang tipis dan rata ya, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp ya. Nah, serat yang digunakan ini biasanya serat yang alami yang mengandung selulosa dan hemiselulosa. Nah, kertas ini dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencatat, serta melukis banyak hal. Nah, dengan adanya kertas, tentu ini menjadi salah satu revolusi ya, perubahan ya, revolusi baru dalam dunia tulis menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia. Jadi sebelum ditemukan kertas, mungkin bangsa Indonesia dahulu menggunakan sebuah tablet dari tanah, lempung yang dibakar ya, kemudian kayu, kulit dan lain-lainnya. Dan peradaban bangsa Sumeria terdahulu ini mereka menggunakan media tulis atau media informasi itu menggunakan
prasasti yang terbuat dari batu, kemudian kayu, bambu, kulit, kemudian tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti apa istilahnya yang dijumpai pada masa lampau, dan kini pun kita bisa jumpai di perpustakaan ada di perpustakaan Perpusnas itu ada daun lontar gitu ya. Nah, pada masa awal keberadaannya kertas ini memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan kegiatan tulis menulis ya. Dengan kata lain hampir dapat dikatakan manakala sebuah peradaban ini mulai bersentuhan dengan kertas, maka kegunaan kertas besar kemungkinan hanya berkait erat dengan fungsi sebagai media tulis menulis. Nah, itu ya. Nah, sebelum kelahiran kertas, umat manusia yang telah bersentuhan dengan media lainnya seperti media menulis yang seperti tulang, batu dan lain-lainnya itu menjadi salah satu media sebelum adanya kertas itu. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai media sebelum zaman kertas gitu ya. Nah, mengutip perkataan David McCulloch ya, bahwa setiap buku itu adalah perjalanan baru ya. Cara yang sangat tepat untuk menjelaskan arti dari benda ini hanya dalam 5 kata saja. Ini kan, setiap buku adalah perjalanan baru. Kenapa? Hanya dengan membuka lembaran-lembaran yang membaca kata demi kata, maka buku itu akan membawa kita dalam sebuah perjalanan ke masa lampau atau bahkan dunia yang akan ada dalam imajinasi penulisnya gitu ya. Jadi kita sering dengar buku adalah jendela dunia. Jadi setiap halaman merupakan pengetahuan baru ya, yang tentunya perluasan dari wawasan pembacaan, sehingga buku itu tidak selalu berbentuk seperti yang kita kenal dan baca pada saat ini. Sebelumnya buku itu merupakan bentuk yang berbeda. Nah, sebelum ditemukannya tulisan dan bentuk buku seperti yang kita kenal saat ini, pada masa-masa yang lalu telah dikenal bentuk tulisan dan jenis-jenis buku kuno. Nah, jenis-jenis buku kuno itu dikenal sebagai clay tables, kemudian banyak sekali yang ditemukan pada bangsa Sumeria dulu gitu ya. Jadi clay tablet ini terbuat dari tanah liat yang berbentuk segi empat dan kemudian ditulis dengan stilus atau sejenis rumput gitu ya. Setelah clay tablet ini ditulis, kemudian dikeringkan dengan panas matahari atau dibakar. Nah, sehingga tulisannya yang berbentuk yang disebut sebagai uniform characters ini, tulisan ini memakai sebuah lambang-lambang untuk menggambarkan sesuatu benda gitu ya. Nah, inilah arti dari setiap buku itu adalah sebuah perjalanan baru, atau mungkin buku adalah jendela dunia gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan bentuk-bentuk sebuah gulungan, kemudian yang lainnya. Ini merupakan perkembangan ya yang ada. Nanti akan saya kirimkan catatan-catatannya gitu ya, biar teman-teman baca sendiri nanti mengenai perkembangannya. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai jenis bahan yang disimpan di perpustakaan sebelum zaman kertas. Pertama adalah tanah liat. Tanah liat yang tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu bisa dikatakan sebagai clay tablet ya. Kemudian daun tal ini bisa dikatakan sebagai daun lontar gitu ya. Jadi daun lontar itu dulu ditulis di daun lontar yang dikeringkan. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya teman-teman sekalian. Ini daun lontar, enggak begitu kelihatan, nanti teman-teman googling aja deh. Kemudian tulang manusia itu ditulis di situ, di tulang manusia itu. Kemudian kulit binatang ini bisa binatang domba, kemudian rusa dan lain-lain yang mungkin itu digunakan sebagai media untuk tulis menulis. Kemudian papirus itu semacam semacam kulit juga sih itu. Kemudian ada kayu yang dipotong kecil ya,
kemudian ada batu yang saat ini kita kenal di candi-candi itu kan, itu merupakan salah satu media zaman dahulu yang digunakan sebagai media tulis menulis. Kemudian parchment ya, kemudian ada kulit kayu, ada gading itu gading gajah, itu biasanya digunakan sebagai media karena itu awet banget gitu ya teman-teman ya. Kemudian logam ya, kemudian kulit di sini bisa merupakan kulit manusia ya, kulitnya orang zaman dahulu seperti tato itu, tapi bentuknya itu lebih kayak teman-teman pernah nggak gatal kemudian bendol, nah itu bentuknya seperti itu tapi dalam bentuk tulisan gitu ya, memang ada caranya itu. Nah ini merupakan salah jenis bahan yang disimpan di perpustakaan sebelum zaman kertas. Kemudian media zaman kertas ini sudah dikenal sebuah kertas, di mana media zaman kertas ini sudah bersentuhan ya manusia dengan kertas baru yang terjadi setelah budaya tulis yang lama itu dikenal oleh manusia. Nah, kertas ini sebagai media baru untuk kegiatan tulis menulis ya, yang kemungkinan besar baru mulai dikenal pada abad kedua Masehi atau tepatnya tahun 105 Masehi. Adapun orang yang berjasa yang mengenalkan kertas pada peradaban manusia ini adalah Sailun. Dia seorang pegawai biasa yang yang bekerja di pengadilan kerajaan Cina semasa Kaisar Hoti. Nah, ditemukannya dulu ini awal mula itu dianggap biasa-biasa saja oleh sang penemunya dalam perkembangan. Kemudian dalam perkembangannya ini akan menjadi sebuah fenomenal gitu kan. Jadi kertas produk Sailun ini berbahan dasar pohon murbei. Tahu murbei? Dalam waktu relatif yang sangat singkat gitu ya, segera saja menggantikan berbagai media tulis yang telah digunakan sebelumnya seperti parchment, kemudian kulit dan lain-lainnya gitu ya. Nah, berkat jasanya yang menemukan kertas ini, Kaisar Hoti itu kemudian memberikan gelar bangsawan kepada Sailun. Setelah lama bermukim di tanah kelahirannya, kertas ini digunakan sebagai media tulis yang kemudian menyebar pula ke berbagai belahan dunia lainnya. Nah, sehingga pada awal abad ke-7 terjadilah sebuah transfer pertama kali dalam hal teknologi pembuatan kertas. Nah, negeri pertama yang menerima transfer teknologi pembuatan kertas ini adalah Jepang. Nah, setelah Jepang kemudian disusul oleh Korea, kemudian Nepal, dan kemudian India pada abad ke-9, dan sementara dunia Arab juga telah mengenal sejak abad ke-8. Jadi dengan adanya teknologi baru ya, akan perkembangannya ini, teknologi pembuatan kertas ini menyebar pula ke negara-negara Eropa secara bertahap seperti Spanyol, kemudian Prancis, Italia, Jerman, Swiss, dan lain-lainnya. Melalui transfer teknologi itu Amerika Serikat pun juga memiliki kapasitas untuk membuat kertas juga gitu kan. Dan bahkan banyak sekali ya dengan berbagai teknologi pembuatan kertas di berbagai negara di luar daratan Cina, secara otomatis kertas itu digunakan sebagai media tulis, bukan lagi menjadi milik eksklusif masyarakat Cina gitu ya. Jadi kertas yang kemudian itu akan menjadi bagian dari peradaban dunia yang digunakan masyarakat dunia sebagai media tulis menulis gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian selain itu, setelah menyebar ke Eropa, kemudian secara perlahan tapi pasti proses pembuatan kertas itu tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi melakukan secara mekanik gitu ya. Jadi pohon murbei pun tidak lagi menjadi salah satu bahan mentah pembuatan kertas, tapi digunakan pula bahan-bahan mentah lainnya seperti rumput esparto, kemudian jerami, kemudian kayu dan lain-lainnya. Jadi dalam kaitannya dengan terobosan baru dalam proses pembuatan kertas ini menjadi salah satu catatan yang kiranya nama-nama penemu pengembangan mesin pembuat kertas salah satunya adalah Nicolas Louis Roberts, kemudian St. Leger Didot dari Prancis, kemudian Henry, kemudian Alexis Le Fourdrinier yang dari Inggris. Jadi melalui mesin-mesin pembuatan kertas yang
yang bekerja terus-menerus ya, maka proses pembuatan kertas itu diawali pencampuran sebuah serat-serat atau bahan selulosa dengan air, kemudian dicampurkan menjadi bubur, ya dicampurkan menjadi bubur secara mekanis atau secara kimiawi. Kemudian selanjutnya dituangkan di atas ban kain tebal yang merupakan saringan halus dan bergerak secara terus-menerus. Kemudian melalui dipres ya, melalui roll-roll yang telah berputar dan terakhir dikeringkan dalam alat pengering. Ya, itu merupakan salah satu perkembangan. Nah, babakan sejarah yang mengakhiri era Nirleka itu di Indonesia diawali dengan digunakan batu sebagai setelah berbagai hal negeri-negeri lain ini ya, negara Indonesia itu pertama kali menyentuh kertas ini saat abad ke-5. Jadi kertas ini belum menjadi media yang digunakan untuk tulis menulis kalau dulu, gitu kan. Jadi babakan sejarah yang mengakhiri era Nirleka di Indonesia diawali dengan digunakan batu sebagai media yang tulis. Kemudian lempengan-lempengan yang dibuat dari dari logam, kemudian banyak sekali ya. Jadi kertas ini bukanlah menjadi media pertama kegiatan tulis menulis yang digunakan di Indonesia, gitu ya. Nah itu. Nah ada fase-fase yang memang banyak sekali ya teman-teman ya, nanti teman-teman baca deh gitu ya. Jadi kita tahu kertas itu kan berasal dari kata bahasa Prancis ya, yang artinya adalah paper gitu kan, dalam bahasa lain adalah papyrus. Dan menurut definisi ya dari SII, kertas itu merupakan lembaran yang terbuat dari serat selulosa yang telah mengalami pengerjaan penggilingan, kemudian ditambah beberapa bahan tambahan yang saling menjalin dan umumnya mempunyai berat lebih ringan dari 165 gram per meter gitu. Nah, kertas ini merupakan lembaran tipis ya buatan pabrik yang bahan bakunya ini adalah serat. Nah, menurut Kunha, kertas bisa dibuat dari berbagai serat, diantaranya ada serat binatang, contohnya adalah wol, bulu, rambut, sutra gitu ya. Kemudian serat bahan mineral, akses, kemudian asbes ya, asbes ya. Serat bahan mineral contohnya asbes, kemudian serat sintetis, rayon, nilon, kaca dan lain-lainnya. Kemudian ada serat keramik, ada baja, bahan tambang dan lain-lainnya ya. Serat tumbuh-tumbuhan ada kapas, kayu, merang dan lain-lainnya. Jadi setelah penemuan kertas itu ditemukan media cetak pada abad ke-15 yang juga merupakan benda signifikan dalam perkembangan buku berikutnya. Jadi penemu mesin cetak ini berkebangsaan Jerman yang bernama Johannes Geslich atau zur Leiden zum Gutenberg ya. Jadi Gutenberg ini telah berhasil mengatasi kesulitan pembuatan buku yang dibuat dengan tulis tangan. Jadi kemudian Gutenberg ini menemukan cara pencatatan buku dengan huruf-huruf logam yang terpisah gitu kan. Jadi huruf itu bisa dikenal sebagai kata ataupun kalimat. Selain itu Gutenberg juga melengkapi ciptanya dengan mesin cetak. Namun tetap saja untuk menyelesaikan satu buah buku itu kan harus diperlukan waktu yang agak lama ya, karena untuk mesin kecil dan jumlah huruf yang digunakan itu kan hanya terbatas. Jadi kelebihan dari mesin Gutenberg ini mampu mengandalkan cetakan dengan cepat dan jumlah yang banyak, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu perkembangan. Jadi penemu pertama mesin cetak itu adalah Gutenberg gitu ya. Nah, kalau untuk proses pembuatan kertas seperti tadi yang saya jelaskan ya, ada proses mekanis, ada proses semi, ada proses kimia. Proses mekanis ada suatu proses penggilingan bahan baku berupa kayu dengan batu sambil dibasahi air agar lebih mudah. Kemudian bubuk kertas yang dihasilkan itu tak terlalu bagus, banyak serat yang rusak sehingga kekuatannya itu akan rendah gitu ya. Itu secara mekanis. Kemudian proses semi, jika proses ini merupakan proses kimia, bahan kayu yang direndam dan dipanaskan dengan kimia sampai lunak ya, baru kemudian digiling gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman pelajari ya. Jadi bahan kayu ini
tentunya memiliki bahan kimia ya sebagai lignin atau hemiselulosa yang terpisah dari serat selulosanya. Jadi bubur kertas yang dihasilkan ini akan lebih murni dan seratnya itu tak akan rusak gitu. Nah ini proses pembuatan kertas. Ini ilustrasinya ya, dari kemud pohon kemudian ditebang ya, dalam bentuk gelondongan-gelondongan, kemudian dimasukkan ke pabrik gitu kan, kemudian diproses dari bahan kertas, kemudian sampahnya ini menjadi kompos ya, yang nantinya akan dikembalikan ke pohonnya itu sehingga untuk pupuknya gitu ya. Kemudian dari bisa jadi dari sampah itu didaur ulang kemudian menjadi sebuah produk kertas lagi. Nah itu seperti itu proses pembuatan kertas secara ilustrasi. Nah ini salah satunya adalah pinus ya, pinus yang digunakan sebagai sebagai bahannya, kemudian chip dalam bentuk istilahnya kayak ini loh, kalau tukang kayu itu umput ya namanya. Kemudian ada pulp, ada paper roll, dan kemudian dibutuhkanlah mesin kemudian menjadi paper roll. Kemudian yang ketiga adalah media rekam informasi sesudah zaman kertas. Jadi masa sesudah zaman kertas banyak dikenal sebagai zaman modern yang saat ini kita jumpai, di mana perkembangan dunia kertas itu sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, khususnya di negara-negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Jadi teknik cetak yang digunakan Gutenberg ini bertahan hingga abad ke-20 dan sebelum akhirnya ditemukan teknik cetak yang lebih sempurna, yakni pencetak offset yang ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Jadi di era modern sekarang ini perkembangan teknologi ini semakin canggih ya teman-teman ya. Jadi mesin-mesin offset raksasa yang mampu mencetak ratusan ribu eksemplar buku dalam hal singkat telah dibuat. Jadi hal itu diikuti pula dengan penemuan-penemuan mesin komputer sehingga memudahkan untuk menyusun huruf dan mengatur tata letak halaman. Jadi perkembangan ini diikuti pula dengan penemuan mesin penjilitan, mesin pemotong kertas, scanner dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu perkembangan ya yang saat ini kita jumpai gitu kan, dengan perkembangan media informasi, teknologi dan komputer ini menjadi salah satu perkembangan atau revolusi gitu ya. Nah, kemudian jenis bahan yang disimpan di perpustakaan di zaman pasca kertas itu apa saja? Pertama, rekaman suara ya, bisa piringan seperti DJ itu kan. Nah, itu kan dia menggunakan musik penyimpanan musik dengan piringan. Kemudian teman-teman pernah nggak dulu itu menjumpai layar tancap? Kalau zaman saya itu ada layar tancap. Nah, ini menjadi salah satu jenis bahan yang disimpan di perpustakaan di zaman pasca kertas. Kemudian video gitu kan, kemudian komputer, ada mikrofilm itu seperti kelis Kodak gitu ya. Teman-teman pernah jumpai Kodak ya, itu ada blueprint, gambar arsitektur, kemudian bahan arsip dan manuskrip itu teman-teman. Jadi ini merupakan jenis-jenis bahan yang disimpan di perpustakaan pada zaman pasca kertas. Kemudian ada alat-alat juga ya, alat-alat yang saat ini kita jumpai ya, dengan adanya e-book, pohon-pohon yang ditebang itu pun untuk memproduksi kertas pun memproduksi kertas pun menjadi berkurang secara drastis ya, karena dengan adanya media-media saat ini seperti tablet, e-book, kemudian iPad gitu ya, Dynabook, ada yang Sony Data Discman, yang banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk membaca koleksi-koleksi saat ini ya. Kertas kan jarang sekali sekarang, dan sekarang semua bahkan buku aja sudah 40% ya, udah 40% beralih ke sebuah elektronik gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah perkembangan zaman pasca kertas. Nah, kemudian rekaman. Nah, ini yang tadi rekaman suara ini adalah piringan hitam, kemudian radio, pita magnetis dan lain-lainnya. Nah, cara pembuatan dan latar belakang alasan pembuatannya. Oh, ini tadi udah saya jelaskan ya di awal. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Jadi tanah liat itu dari lempung gitu ya, kemudian dibakar dan lain-lainnya gitu.
Kemudian kelebihan dan kekurangan bahan pustaka untuk media cetak ya, kelebihannya cetak ini kelebihannya murah ya, dapat diakses oleh kalangan luas, kemudian bersifat fleksibel, repeatable, kemudian analisa lebih tajam. Kekurangannya apa? Membuat reading habit ya. Kemudian membutuhkan pengetahuan awal, kurang bisa membawa daya ingat ya. Kemudian apabila menyajikannya tidak menarik akan cepat membosankan. Kemudian lambat, tidak adanya audio, visual terbatas, produksi biaya yang cukup mahal. Kemudian kalau media elektronik ini kelebihannya cepat ya, dari segi waktu ya, ada audio visual, kemudian terjangkau luas, jadi bisa menjangkau di penjuru dunia. Kemudian kekurangannya apa? Tidak dapat pengulangan kalau media elektronik. Nah, kalau media online ini kelebihannya dia sangat cepat, kemudian audio visualnya itu bagus, menarik, kemudian praktis dan fleksibel. Kalau kekurangannya tidak selalu tepat karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online, sehingga biasanya tidak seakurat media lainnya. Mungkin itu teman-teman berkaitan dengan sejarah bahan pustaka. Nanti teman-teman silahkan baca, nanti akan saya share berkaitan dengan informasi-informasi sejarah ya, karena perkembangan dari tulis menulis kemudian mengalami penyempurnaan, ada beberapa bangsa-bangsa yang memang mengalami perkembangannya. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.